Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan menemani kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK. Siapkan diri kamu dari sekarang ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke soal yang pertama. Oke Sobat Bima, mari kita lanjutkan ke soal yang pertama. Didefinisikan operasi A plus B sama dengan A plus B dibagi AB dan A cross B adalah 1 per A min 1 per B. Diketahui X plus Y adalah 5 dan X cross Y adalah 3. Lalu kita akan menilai manakah di antara P dan Q yang lebih besar, begitu ya. Artinya kita tuh harus tahu nilai dari X-nya berapa, Y-nya berapa, sehingga ketika kita masukkan ke sini, nilai P-nya kita ketahui ya. Oke, kita coba masukkan saja dulu ya, istilah apa itu A plus Y atau X plus Y. X plus Y, ada tanda bulat di sini, itu adalah X tambah Y dibagi XY. Begitu ya. Nah, bentuk seperti ini sebenarnya familiar kalau kamu biasa ngerjain soal ketika ingin menyederhanakan gitu ya, atau mengubah bentuk dari ini. Oke, 1 X tambah 1 Y, ini kan ada 2 suku ya. Nah, kita ingin menjadikan dia jadi satu pecahan. Ya, ini yang diubah menjadi satu suku. Maka, kayak crossing gitu ya, jadi kayak ini kali ini. Oke, itu adalah Y, kemudian ditambah dengan ini kali ini, yaitu X dibagi ini kali ini. X kali Y, ya, atau XY. Oke. Nah, ini persis sama ya, seperti yang di atas ya. Jadi ini bisa kita ubah aja menjadi 1 X tambah 1 Y berarti. Ya nggak? Dan itu adalah 5. Oke, ini kita simpan dulu, kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita masuk ke bagian ini, X cross Y sama dengan 3. Berarti X, kita tulis dulu ya, Y itu sama dengan 1 X min 1 Y. Oke. Lalu kali silang, Y min X dibagi XY. Oke. Dan kita dapati bahwa hasilnya ini, atau ini dibiarin aja ya, kayak ini biarin aja. Kita biarkan saja seperti itu, dan itu sama dengan 3, berdasarkan soal seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa gunakan konsep dari eliminasi nih di sini. Coba kita susun dulu ya, 1 X tambah 1 Y, itu adalah 5, kemudian 1 X min 1 Y, itu adalah 3. Kita kurangin 1 X yang tereliminasi, kita akan dapati 1 per Y minus min 1 Y. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi 1 Y ditambah 1 Y itu jadinya 2 per Y. Sama dengan 5 kurang 3 itu adalah 2. Oke? Jadi nilai Y yang memenuhi di sini adalah 1. Oke. Kalau kita sudah dapat nilai Y-nya 1, oke, kita bisa ambil salah satu persamaan. Misalkan kita ambil persamaan yang ini, 1 X ditambah 1 per Y alias 1 per 1 alias 1 sama dengan 5. Berarti 1 X-nya adalah 5 dikurangi 1 yaitu 4, maka X-nya adalah 1 per 4. Oke? Nah, berarti kita masukkan ke dalam sini. Ya. Kita masukkan ke dalam sana, hasilnya adalah X kuadrat itu 1/16 min Y kuadrat. 1 kuadrat itu 1 ya. Atau kita bisa tulis 16 per 16. Oke, jadinya min 15 per 16. Oke. Nah, ini pasti minus ya kan? Kalau pasti minus, berarti pasti P itu lebih kecil daripada Y. Begitu ya. Atau P lebih kecil daripada Q. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah ini seharusnya B ya. P kurang dari Q.
Oke, Sobat Bima, mari kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Diketahui X adalah sisa pembagian 3 pangkat 2024 oleh 5, dan Y adalah sisa pembagian 3 pangkat 2024 oleh 5. Oke, berarti sama ya. Oke, jadi nilai X sama Y itu udah pasti sama, begitu ya. Nah, kita tinggal menilai nih, apakah X plus Y itu lebih besar daripada 2 atau lebih kecil daripada 2, gitu. Oke, ini menarik banget soalnya ya. Jadi kalau gitu kita coba cek. Dimulai dari 3 pangkat 1 dulu. Itu adalah 3, kemudian 3 pangkat 2. Itu adalah berapa nih? 9 ya. 3 pangkat 3, 27, betul ya. Cuman yang kakak tulis di sini itu hanya digit terakhirnya saja. Oke, angka terakhirnya saja. 9 kali 3, 27. 3 pangkat 4, 7 kali 3, akhirannya 1. Oke, 3 pangkat 5, itu akhirannya adalah 1 kali 3 ya. 3 di sini. Nah, ini 3 itu mirip seperti yang ada di sini. 3 pangkat 5. Oke, ini akhirannya juga 3. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah satu kelompok gitu ya. Kita bisa anggap ini sebagai satu kelompok, dan satu kelompok itu terdiri dari 4 nilai gitu ya. 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 4. Nah, sekarang kita bertanya nih, 2024 yang ada di sini nih, itu habis dibagi 4 atau enggak? Habis ya. Kalau habis, berarti dia ada di sini. 3 pangkat 2024, mungkin nggak tahu di mana, mungkin di sini nah. 2024, itu akhirannya 1. Oke. Nah, kalau misalkan akhirannya 1, oke, kita bagi 5. Ya, kita bagi 5, sisanya berapa? 1 ya. Kayak misalkan 11. 11 kalau dibagi 5 sisa 1. 11 atau 21 dibagi 5 sisa 1. Oke? Sehingga bisa kita bilang bahwa X itu adalah 1. Dan itu juga sama dengan Y. Y-nya juga 1. Oke? Itu artinya X tambah Y, 1 tambah 1 itu 2. Berarti nilai P sama dengan nilai Q. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Oke, kita mulai ke soal yang ketiga. Garis G dengan persamaan Y sama dengan MX plus C melewati titik 1,2. Oke. Oke, artinya apa nih? Kalau ngelewatin 1,2, kita coba masukkan ke dalam persamaannya ya. Y-nya diganti dengan 2 ya. Jadi ini sebagai Y, ini sebagai X. Karena titik ini dilewati, maka dia bisa kita substitusi ke persamaannya. Karena dilewati. Jadi 2 sama dengan M kali 1 atau M plus C. Oke, jadi dari sini kita bisa dapatkan C itu adalah 2 min M. Berarti Y sama dengan MX plus C. C-nya itu adalah 2 min M. Oke. Ini kita gatel gitu ya untuk mengubah bentuk Y sama dengan MX plus C ke dalam bentuk seperti ini. Karena kita mengeliminasi variabel yang nggak kita ketahui ya, yaitu C. Oke. Y sama dengan MX plus 2 min M. Lanjut. Dan memotong sumbu X di titik yang absisnya positif. Oke. Apa maknanya nih? Maknanya adalah ketika dia memotong sumbu X, itu nilai Y-nya 0. Titik potongnya itu pasti nilai Y-nya 0 ya. Bla 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 something 0,0 gitu ya. Nah, kita perlu nih mencari X supaya Y-nya 0. Dari sini nih kita bisa lanjutkan 0 sama dengan MX plus 2 min M. Atau bisa kita tulis dengan M min 2 ya. Jadi yang ini pindah ke ruas kiri. Ini MX. Begitu. Lalu kita bagi kedua ruas dengan M. Ini bagi M. M dibagi M 1 ya. Min 2 per M. Oke. Dan katanya absisnya positif. Berarti ini lebih dari 0. Jadi 1 per min 2M, 1 minus 2 per M itu lebih dari 0. Oke. Seperti itu. Kemudian kita bisa, ya kita tinggalkan aja dulu kayak gitu ya. Diketahui M kurang dari 0 atau M-nya bergradian negatif ya. Titik C atau titik potong Y adalah
apa? C itu adalah 2 minus M ya. Nah, sekarang kita mau cari 2 minus M itu bernilai apa? Coba di sini ya, mungkin kita kalikan dengan apa nih di sini? Kita kalikan dengan M. Oke. Atau ini kita buat gini aja. 1 lebih dari 2 per M. Oke. Terus, atau bisa ditulis gini. Kemudian 2M kurang dari 1. Ya, karena M itu kurang dari 0, coba kita kalikan kedua ruas dengan M ya. Nah, karena dikalikan negatif ya, karena M itu kan bilangan negatif. Jadi ini kita kalikan dengan M, begitu maksudnya, di mana M itu bilangan negatif, maka tanda petidaksamaannya berubah. Jadi kayak gini. Berarti M-nya kurang dari 2. Oke? Nah, kalau M-nya kurang dari 2, berarti minus M, kita kali negatif lagi, tandanya berubah lagi ya, karena dikali negatif, ya, jadi seperti ini, lalu ditambahkan 2. Gitu ya. Nah, ini adalah C nih. Jadi C-nya itu bisa lebih dari 0. Oke? Jadi dengan ini kita belum bisa menentukan nih, C-nya itu lebih dari 2 atau kurang dari 2. Contoh ya, misalkan C-nya 1. Kalau C-nya 1 kan, C itu lebih dari 0 kan. Tapi 1 itu nilainya kurang dari 2. Jadi dalam hal ini P-nya kurang dari Q. Tapi kita bisa ambil C-nya itu 3. Karena dia lebih dari 0, tetapi dia lebih besar daripada 2. Jadi dengan kasus ini kita masih belum bisa menentukan secara pasti P itu lebih besar atau lebih kecil daripada Q gitu ya. Kurang datanya. Jadi jawabannya adalah delta, bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4 ya. Diketahui X berada di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian Y-nya lebih dari 1. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Oke, X bagi Y itu adalah nilai P, atau X kuadrat Y itu adalah nilai dari Q. Oke, coba kita masukin aja ya. Misalkan X-nya yang kecil, misalkan 1/100. Atau gini deh, kita pakai konsep tes perbandingan namanya. Jadi konsepnya gini, kalau dalam tes perbandingan. Kalau misalkan A lebih besar daripada B, misalkan gitu ya, maka A per B pasti lebih dari 1. Gitu ya. Atau bisa dibalik nih, kalau misalkan A per B-nya lebih dari 1, berarti A-nya itu lebih besar dari B. Tapi kita harus menjamin ya, bahwa nilai A dan B-nya itu harus positif. A, B positif. Oke. Oke, jadi kalau A per B-nya lebih dari 1, maka pasti dapat dipastikan nilai A-nya itu lebih besar daripada B. Nah, sekarang kita coba ya. Tapi kayaknya kita coba dulu Q per P. Q per P itu adalah X kuadrat Y dibagi X per Y. Oke. Jadinya X kuadrat Y dikali Y, jadi X kuadrat Y kuadrat dibagi X. Jadinya X Y kuadrat. Oke. Nah, kita mau ngecek nih, ini tuh nilainya lebih dari 1 atau enggak sih? Itu aja. Pertanyaan itu sederhana itu. X Y kuadrat ini nilainya lebih kecil daripada 1 atau lebih dari 1. Oke, sekarang kita masukkan dulu, misalkan X-nya itu 1 per berapa ya? 1 per 10 misalkan ya. Terus Y itu misalkan 2. Maka, X Y kuadrat itu 1 per 10 dikali 4. Oke, atau 4 per 10. Itu kurang dari 1. Gitu ya. Coba kalau kita pilih X-nya agak besar, misalkan berapa? Setengah. Ya. Kemudian Y-nya itu misalkan 10. Oke. Maka X Y kuadrat itu menjadi setengah kali 100. Dan itu lebih dari 1 ya, karena nilainya 50 ya.
Jadi ada kalanya nilai dari ini kurang dari 1, ada kalanya lebih dari 1. Gitu ya. Jadi nggak bisa nih kita menentukan Q atau P yang lebih besar. Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah delta, bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas. Oke Sobat Bima, mari kita bahas soal yang terakhir, soal nomor 5. 5 bilangan bulat positif berbeda. Ya, jadi ada 5 bilangan, ini bulat semua, positif. Ya, jadi nggak ada yang 0, nggak ada yang negatif, apalagi. Dan ini beda-beda semua. Rata-ratanya 10. Oke. Rata-ratanya 10. Coba, apa di benak kita ketika kita melihat rata-rata bilangan bulat positif? Jadi, misalkan ya, A itu adalah bilangan bulat tersebut, tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, ada 5 ya. Dibagi 5 itu 10. Oke, otomatis A sampai E itu 50. Oke. Diketahui bilangan terbesar adalah 18 dan mediannya 10. Nah, jadi si E-nya udah jelas ya, dia 18 dan median yang di tengah. Jadi ini udah kita urutkan dari yang kecil ke yang besar ya. 18. Sebentar. Mediannya adalah 10. Oke. Sekarang kita ingin mendapatkan bilangan terkecil yang mungkin. Pasti si A ya. Karena A itu yang paling kecil. Nah, supaya A itu kecil banget, ya, dia kecil banget, maka kita berupaya supaya B itu sebesar mungkin dan D itu sebesar mungkin. Itu kan logikanya ya. Jadi kita coba anggap B-nya itu 9 misalkan. Terus D-nya itu misalkan apa? 17. Kenapa nggak 18, Kak? Karena harus berbeda nih. Setiap bilangan tersebut harus berbeda nilainya. Nah, sekarang kita hitung-hitung aja nih. 9 tambah 10, ini kan 19 ya. 17 tambah 18 berapa? 35 kan? Oke, jadi kalau dijumlahkan berapa tuh? 19 tambah 35, 54. Nah, itu sudah lebih besar ya. Lebih besar daripada yang seharusnya, yaitu 50. Oke. Jadi langkah kita apa? Langkah kita karena A itu nggak boleh negatif, ya udah deh. Jadi ini dikecilin aja. Dikecilin, dan B dikecilin, dan D juga dikecilin. Sehingga A-nya itu bilangan bulat terkecilnya itu kita mau nggak mau ya, kita pasang di 1. Gitu ya, pasang di 1. Oke, bisa. Sehingga bilangan terkecil yang mungkin itu adalah 1. Oke. Berarti P itu lebih kecil daripada Q ya. Jadi ini P kurang dari Q harusnya ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Mudah-mudahan kamu jadi semakin lebih paham ya. Kalau kamu punya saran, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan